pribadi-Mu Tuhan, seperti rusa rindu mata air jernih, harta dan kekayaan, pangkat emas dan perak tak sebanding denganmu, Yesus kekasihku. Ku ingin menikmati pribadi-Mu Tuhan, seperti rusa rindu mata air jernih, harta dan kekayaan, pangkat emas dan perak tak sebanding denganmu, Yesus kekasihku. Menikmati Tuhan, menikmati Yesus di setiap waktu. Kau berharga, menikmati Tuhan, menikmati Yesus dalam kekekalan. Kau mulia. Ku ingin menikmati pribadi-Mu Tuhan, seperti rusa rindu mata air jernih, harta dan kekayaan, angkat emas dan perak tak sebanding denganmu, Yesus kekasihku. Menikmati Tuhan, menikmati Yesus di setiap waktu. Kau berharga, menikmati Tuhan, menikmati Tuhan. Haleluya. Haleluya. Haleluya bagi Tuhan kita.
Puji Tuhan, selamat malam jemaat yang dikasihi oleh Tuhan. Selamat kita kembali berkumpul di minggu pertama pada bulan Agustus ini. Di pertengahan tahun, Tuhan masih menolong dan menyertai kita sebagaimana kita ada. Saya juga menyapa kepada jemaat Tuhan yang hadir melalui online. Biarlah sama-sama kita di malam hari ini diberkati dan diberi kekuatan oleh Tuhan di sepanjang peribadatan kita di malam hari ini. Puji nama Tuhan. Sebelum kita mulaikan ibadah kita, mari kita saat teduh dan kita berdoa kepada Tuhan. Kami bersyukur Tuhan di malam hari ini kami boleh ada sebagaimana kami ada. Kami Tuhan tahu bukan karena kekuatan dan kehebatan kami, tapi semata-mata karena anugerah-Mu, kuasa-Mu, kasih setia-Mu yang nyata dalam hidup kami. Kami boleh ada para jemaat-Mu berkumpul di tempat ini. Kami mau menaikkan ucapan syukur kami. Kami mau menaikkan rasa terima kasih kami hanya kepada-Mu Tuhan. Sebab kami tahu Tuhan bahwa di luar daripada Engkau kami tidak bisa berbuat apa-apa. Kami tidak bisa melakukan apa-apa Tuhan. Oleh sebab itu dengan ini kami mau membalas segala kebaikan-Mu. Kami mau taruh hidup kami untuk memuji dan meninggikan nama-Mu. Datanglah dan bertahtalah atas pujian kami. Sehingga kami pulang dengan tidak tangan kosong Tuhan. Melainkan kami menerima berkat daripada Tuhan. Sukacita daripada Tuhan, urapan Tuhan, lawatan yang baru Tuhan sediakan bagi kami. Kami siapkan hati kami, hidup kami untuk masuk dalam ibadah di malam hari ini. Kuduskan dan sucikan hidup kami hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Haleluya. Amin. Tuhan hadir Di bait kudusnya, saat umat mencari wajahnya, Amin. berseru, berdoa, bersujud menyembah dan menikmati kehadirannya. Tuhan mau dekat dengan umatnya yang datang dengan senang hatinya, berseru, berdoa, bersujud menyembah dan menikmati kehadirannya. Tuhan hadir di bait kudusnya. Tuhan hadir di bait kudusnya, saat umat mencari wajahnya, berseru, berdoa, bersujud menyembah dan menikmati kehadirannya. Tuhan mau dekat dengan umatnya yang datang dengan senang hatinya, berseru, berdoa, bersujud menyembah dan menikmati kehadirannya. Hadiratku memenuhiku, hadirat kudus-Mu penuhi bait-Mu, dan ku tersungkur menyembah-Mu.
kami rindu menikmati lawatan jamahan-Mu Tuhan. Untuk itu Tuhan, berkaryalah di tengah ibadah kami. Bekerjalah ya Roh Kudus, melawat semua kami, baik kami yang hadir malam hari ini, bahkan setiap jemaat-Mu yang mengikuti ibadah ini di rumah mereka masing-masing. Tuhan memberkati kami, melawat kami, hadirat-Mu nyata di tengah ibadah kami malam hari ini. Pujian sembah yang akan kami naikkan di hadapan hadirat Tuhan, biar itu berkenan dan menyenangkan hati-Mu Tuhan. Tuhan yang ditinggikan, Tuhan yang diagungkan di dalam ibadah kami malam hari ini. Kami mau lebih dalam menikmati hadirat Tuhan, memuliakan nama-Mu, bersorak bagi Engkau Yesus Tuhan kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Kita tetap bangkit berdiri. Yang siap memuji Tuhan, lambaikan tangan saudara. Amin. Mari kita bersyukur bagi Tuhan kita yang hidup, sebab Dia adalah Raja kita, Raja di atas segala raja.
dikasihi Tuhan. Amin. Haleluya. Sudah panas semuanya? Karena kita sudah berdendang bagi Tuhan, mari kita siapkan waktu lebih banyak lagi untuk diisi oleh kebenaran firman Tuhan. Puji Tuhan, mari kita siapkan hati kita, hidup kita, untuk kita akan diisi oleh kebenaran firman Tuhan. Terima kasih Tuhan. Engkaulah nafas kami, Engkaulah sumber kami. Dengan salib-Mu mengerjakan keselamatan bagi kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Engkaulah nafasku, Engkaulah sumberku. Dengan kekuatan salib-Mu, ku dimampukan selalu. Semua perkaraku, semua harapanku, ku bawa kepada salib-Mu yang menjadi kekuatanku. Salib-Mu telah mengerjakan keselamatan yang besar bagiku. Ku berdiri menyaksikan Kau setia dan hidup dalamku. Engkaulah
gantinya Tuhan kami mengucap syukur banyak terima kasih kepadamu karena Engkau luar biasa dalam hidup kami semua Tuhan yang hadir pada malam hari ini. Kami sangat bersyukur karena kebaikan-Mu Tuhan. Engkau masih memberikan kami kesempatan Tuhan untuk sama-sama dapat berkumpul di tempat ini untuk memuji dan membesarkan nama-Mu Tuhan. Kami bersyukur Tuhan karena Engkau sudah pimpin sepanjang hari sehingga pada malam hari ini kami umat-umat-Mu Tuhan dikumpulkan tempat ini untuk menjadi berkat Tuhan, untuk dapat memberikan yang terbaik bagi-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih kami sudah memuji dan membesarkan nama-Mu. Bahkan sebentar ini Tuhan kami akan mendengarkan sebagian dari berita firman-Mu. Hamba-Mu Tuhan yang Engkau percayakan untuk menjadi saluran berkat pada malam hari ini. Biar Engkau memberkati Tuhan, berikan hikmat, akal budi, kemampuan, sehingga di dalam dia menyampaikan kebenaran firman-Mu Tuhan, bukan andalkan kemampuan, tapi andalkan Engkau, sehingga firman Tuhan yang disampaikan Tuhan boleh termeterai di hati dan pikiran kami Tuhan, sehingga kami sebentar kembali ke rumah dengan membawa berkat daripada-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami akan sambut firman-Mu dalam nama Yesus. Haleluya, amin. Puji Tuhan, selamat malam, salam sejahtera dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Haleluya. Mari kita buka Alkitab kita, Injil Lukas pasalnya yang ke-12, ayat 54 sampai ayatnya yang ke-56. Injil Lukas pasalnya yang ke-12 ayat 54 sampai ayatnya yang ke-57 ya, 57. Mari kita bangkit berdiri sekali lagi menghormati firman Tuhan. Saya membaca ayat 54 secara berganti-gantian, nanti ayat 57 kita baca bersama-sama. Menilai zaman. Yesus berkata pula kepada orang banyak, apabila kamu melihat awan naik di sebelah barat, segeralah kamu berkata, akan datang hujan. Dan hal itu memang terjadi. 3. Hai orang-orang munafik, rupa bumi dan langit kamu tahu menilainya. Mengapakah kamu tidak dapat menilai zaman ini sama-sama? 3. Dan mengapakah engkau juga tidak memutuskan sendiri apa yang benar? Haleluya. Puji Tuhan, silakan duduk kembali. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, malam hari ini saya berikan tema seperti tema yang saya sampaikan tadi pagi tentang menilai tanda-tanda zaman. Menilai tanda-tanda zaman. Saudara, sesungguhnya saya dan saudara sedang berada di ujung atau berada di akhir daripada akhir zaman itu. Beberapa tahun yang lalu saya mengikuti satu seminar yang berjudul 3 menit. 3 menit. Kedatangan Tuhan, menjelang kedatangan Tuhan. Saya tidak tahu menau itu 3 menit hitungan dari mana. Apakah benar 3 menit itu Tuhan akan datang? Tapi tentunya 3 menit di sini bukan hitungan manusia,
Tetapi 3 menit ini adalah hitungan daripada firman Allah. Meskipun Alkitab tidak pernah menyatakan tentang 3 menit itu. Tetapi saya dan saudara perlu mewaspadai, perlu berjaga-jaga. Yesus pernah berkata kepada murid-muridnya, bahkan kepada orang banyak, tentang hari, tentang masa, tentang waktu kedatangan Tuhan pada kali yang kedua. Ya. Oke. Cari kursi, masih banyak kosong. Tentang masa waktu kedatangan Tuhan yang kedua kali, Yesus berkata, anak manusia pun tidak mengetahuinya. Dalam kapasitas Yesus adalah manusia sejati. Dari kealahan Yesus, Yesus tahu karena dia Allah, dia Tuhan. Tetapi dalam kemanusiaannya, kalau kita sering mendengar Yesus itu Allah 100%, Yesus manusia 100%. Ya, tapi ada juga orang yang tidak setuju dengan 100%-nya itu, karena bukan hitung-hitungan, saudara, bukan matematika. Tapi berbicara tentang Allah sejati, manusia sejati, dalam kapasitas Yesus berkata, anak manusia tidak tahu kapan waktunya, itu dalam kapasitas sebagai manusia sejati. Saat ini sedang dipertentangkan tentang Tritunggal. Ya. Saudara, bukan hari ini, bukan beberapa bulan belakangan ini perdebatan tentang Tritunggal itu, tetapi itu sudah sejak bapak-bapak gereja kita. Kita tidak bisa menggambarkan, ya, tidak ada yang dapat menggambarkan tentang ketritunggalan Allah, tentang Trinitas Allah. Nggak bisa kita mau terjemahkan atau kasih perumpamaan, kasih contoh, mungkin hanya untuk menggambarkan saja mudah, tapi penggambaran seperti itu pun, perumpamaan yang kita gunakan pun tidak bisa menjelaskan tentang ketritunggalan Allah. Kita hanya bisa terima itu dengan iman. Dan ada 3 atau 5 tahapan. Ya. Ada logika. Ya. Saya lupa lagi, istri saya tahu kira-kira. Yang kita bahas itu Raja kemarin, saya lupa, ya. Ada 5 tingkatan itu. Ada logika manusia. Ada filsafat manusia. Ada teologi, ya, di atas filsafat ada teologi. Kalau tidak bisa terima filsafat, terima dengan teologi. Tapi di atas poin yang kelima, tingkatan yang kelima, kalau semua tidak bisa dikelola, baik logika, ilmiah, ya ini yang kedua. Tingkatan pertama adalah logika manusia. Setelah logika manusia, cari ilmiah, riset, adakan penelitian secara ilmiah. Kemudian filsafat manusia. Ada tingkatan filsafat, ada logika manusia. Maaf, ada teologi, selidik dari firman Allah. Tapi saudara mau kasih teologi tentang Tritunggal, tidak mampu dengan semuanya. Makanya terima dengan iman. Karena Allah kita tidak bisa gambarkan dengan otak kecil kita.
Terima dulu dengan iman. Mengapa orang-orang di luar sana, orang-orang di sana tidak bisa mempercayai akan ketritunggalan Tuhan? Mengapa? Karena mereka coba mengelolanya dengan semua. Meskipun pada tahap keempat ada teologi, tapi di atas itu ada iman. Terima dengan iman. Makanya ada Roh Kudus yang akan memberikan pengertian kepada kita. Untuk menggambarkan memang agak sulit. Kalau saudara mau gambarkan pakai istilah kopi saset. Ya, kopi saset itu ada kopi di sana. Ada apa lagi? Ada gula di sana. Ada susu di sana. Tapi terbungkus di dalam satu yang namanya kopi ABC. Tapi itu pun tidak bisa menggambarkan tentang ketritunggalan Tuhan. Ya. Nanti akhir-akhirnya kita jadi sesat. Dalam diri kita manusia terdiri dari tubuh, terdiri dari jiwa, terdiri daripada roh. Tapi ada di dalam satu fisik kita, tubuh kita. Tapi itu pun tubuh saya tidak dapat berbicara kepada jiwa saya. Jiwa saya tidak dapat berbicara kepada roh saya. Tapi ketika Yesus dibaptis, ketika dia keluar dari air, ada Yesus, ada burung merpati yang melambangkan Roh Kudus, dan ada suara yang berkata, "Ini Bapa." Suara itu berkata, "Inilah anakku yang kukasihi, kepadanya lah aku berkenan." Itulah menggambarkan ketritunggalan Allah. Dia bisa berkomunikasi sesamanya. Bapa berkomunikasi dengan anak, anak berkomunikasi dengan roh, roh berkomunikasi dengan Bapa, dan saudara, kita harus menilai zaman ini. Zaman di mana saya dan saudara ada adalah zaman yang bukan aman-aman saja. Yesus menegur orang-orang Farisi, orang-orang Saduki, ahli Taurat. Yesus berkata kepada mereka, "Kamu munafik." Orang Farisi tahu, dia meneliti kitab Taurat, kitab nabi-nabi, dia tahu tentang akan datangnya Mesias. Mereka tahu. Mereka tahu tentang akan datangnya Mesias. Tapi mereka tidak percaya kepada Yesus. Meskipun Yesus melakukan tanda-tanda, pengajarannya adalah pengajaran yang tidak seperti disampaikan oleh ahli-ahli Taurat. Dalam Injil Matius pasalnya yang ke-7 ayat 28 ayat 29, di situ dua ayat itu. Dari kesan pendengar, mereka takjub mendengar pengajaran Yesus, sebab Yesus mengajar mereka dengan penuh kuasa, tidak seperti ahli-ahli Taurat mereka. Ahli Taurat menyelidiki firman Allah, menyelidiki teologi, Alkitab, hukum Taurat, perjanjian lama mereka teliti. Mereka tahu bahwa akan ada Mesias, Immanuel, yang akan lahir, yang akan datang. Tapi mereka tidak percaya. Mereka tidak mau tahu.
Ketika orang-orang Majus ya datang ke istana Herodes menyampaikan ada raja yang baru lahir. Raja Herodes panggil pakar-pakar teologi, panggil menyelidiki, benarkah ada raja yang lahir? Setelah mereka selidik, ahli-ahli Taurat selidiki, orang-orang Farisi selidiki, ya benar. Mereka tahu kan? Tapi mereka munafik. Mereka tahu tapi mereka tidak mau melakukan. Makanya Tuhan katakan, kamu tahu menilai rupa-rupa bumi ini. Ya, dalam ayatnya yang ke-56. Rupa bumi dan langit kamu tahu menilainya. Keadaan cuaca, kalau tadi sore kita lihat ada awan yang gelap, oh mau datang hujan sebentar malam, berdoa, Tuhan tolong supaya hujan gak turun, supaya umat-umat Tuhan jemaat bisa datang. Benar, hujan turun ternyata. Sebelum ibadah mulai hujan sudah turun. Gak perlu protes. Doa saja, saya doa saja dalam hati, Tuhan tolong. Kalau memang kehendak Tuhan, ya berapa umat-umat Tuhan jemaat yang bisa datang, yang digerakkan oleh Tuhan, digerakkan oleh Roh Kudus untuk hadir. Ya. Melihat angin dari selatan datang, oh panas terik pasti akan datang. Dan itu benar terjadi. Saudara bisa lihat itu dalam ayat 54 mulai. Yesus berkata pula kepada orang banyak, apabila kamu melihat awan naik di sebelah barat, segera kamu berkata akan datang hujan, dan hal itu memang terjadi. Dan apabila kamu melihat angin selatan bertiup, kamu berkata hari akan panas terik, dan hal itu memang terjadi. Yesus tidak memungkiri. Mereka pandai melihat keadaan cuaca, keadaan iklim. Mereka pakar melihat semuanya itu. Mereka bisa prediksi ketika melihat awan naik, oh akan datang hujan. Dan benar hujan datang, hujan turun. Mereka melihat ada angin selatan bertiup. Mereka berkata, oh ini akan panas terik. Benar, panas terik datang, terjadi. Pakar-pakar ekonomi berkata, pakar-pakar politik berkata, bagaimana politik 2024 nanti? Bisa diprediksi. Bisa terjadi, bisa juga tidak terjadi nanti 2024. Kita lihat, dan hari-hari ini sudah mulai kelihatan. Semua pakar bisa prediksi dan bisa benar, bisa salah prediksi mereka. Tapi saudara, ada yang perlu saya dan saudara harus nilai di sini. Kita harus memahami, saudara, arti dari menilai di sini dalam bahasa asli dipakai kata dokimaso. Dokimaso artinya di sini menguji. Selain dari menilai, tapi kita harus menguji. Kemudian menyelidiki, kemudian dapat mengetahui, dan selanjutnya dapat memilih. Itu pengertian dari dokimaso, menilai. Kita bukan seperti juri yang menilai orang yang tampil ketika ada pertandingan nyanyi kah, perlombaan nyanyi atau apa saja. Tapi di sana kita menguji
Di sana kita menyelidiki. Di sana kita mengetahui dan kemudian kita memilih mana yang baik, mana yang tidak baik. Makanya di ayatnya yang ke-57 dikatakan, dan mengapakah engkau juga tidak memutuskan sendiri apa yang benar? Yesus berkata kepada mereka, mengapa kamu tidak memutuskan sendiri apa yang benar? Memutuskan di sini, memilih tentunya. Pilih mana yang benar, mana yang salah. Kita ahli, mungkin kita pakar dalam semua untuk menilai keadaan sekitar kita, keadaan lingkungan, keadaan ekonomi, politik dan sebagainya. Tapi saudara, yang saya dan saudara harus nilai bukan cuma hal-hal seperti itu, tetapi menilai zaman di mana saya dan saudara hadir ada pada saat ini. Kita mampu melihat keadaan dunia yang saudara Alkitab katakan sedang menuju kepada kebinasaan. Dunia ini sudah tua, so tua dia. So tua sayang, so tua. Sedang menuju kepada kebinasaan. Ya, oleh 2 Petrus pasalnya yang ketiga. Rasul Petrus menyampaikan, mencatat dalam 2 Petrus pasalnya yang ketiga. Ayatnya yang ke-12. Ayat 12 bagian B dikatakan. Ayat 12, yaitu kamu yang menantikan dan mempercepat kedatangan hari Allah. Pada hari itu langit akan binasa dalam api dan unsur-unsur dunia akan hancur karena nyalanya. Pada hari itu, ya, pada hari itu, kapan itu? Kapan? Kita tidak tahu. Meskipun ada prediksi orang, ya, ada yang bernubuat tentang kedatangan Tuhan. Pada tanggal ini, pada hari ini, pada bulan ini, pada tahun ini, meleset. Ada suku Maya. Tanggal 12 bulan 12 2012. Kita semua, ya, kecuali anak-anak yang baru lahir di bawah 2012, mereka tidak tahu itu. Kecuali mungkin searching di Google baru tahu. Suku Maya berpendapat bahwa terjadi kiamat tanggal 12 bulan 12 2012. Ada yang takut? Olive takut? Oh, lagi Natal ya, jadi tidak takut. Ya, iya. Apalagi pas hari itu, ya, memang kelihatan gelap. Jadi begini juga, ya. Tapi saudara, kita sudah ada di 2023. Ya, berapa tahun lewat? 11 tahun. Gak ada apa-apa juga terjadi. Tapi bukan berarti Tuhan tidak akan datang. Ya. Tuhan berkata oleh Rasul Petrus kepada orang-orang percaya pada masa itu, pada hari itu langit akan binasa dalam api,
Dan unsur-unsur dunia akan hancur karena nyala api itu. Pada hari kedatangan Tuhan, pada kali yang kedua, kalau orang istilah kiamat, semua unsur-unsur dunia ini, langit semuanya akan hancur, akan binasa. Tidak ada yang bisa berbangga di sana. Semua, ya, serata manusia nggak bisa mau apa ya, selamat dari sana. Dengan kesombongan, dengan keangkuhan tidak bisa. Haleluya. Makanya Tuhan katakan hari itu akan binasa. Langit binasa. Unsur-unsur dunia ini akan hancur karena nyala api. Ayat 13 berkata, mari kita baca ayat 13 secara bersama-sama. Maaf, ayat 14 kita baca bersama-sama ayat 14 ini. 2 Petrus pasal 3 ayat 14. 2-3. Sebab itu, saudara-saudaraku yang kekasih, sambil menantikan semuanya ini, kamu harus berusaha supaya kamu kedapatan tak bercacat dan tak bernoda di hadapannya dalam perdamaian dengan Dia. Amin. Sambil menantikan kedatangan Tuhan pada kali yang kedua, kita harus kedapatan tak bercacat dan tak bernoda di hadapan Tuhan dalam perdamaian dengan Tuhan. Saudara, ini sangat penting untuk kita bisa menilai zaman ini. Zaman ini bukan baik-baik saja. Keadaan di mana saya dan saudara berada di hari-hari ini, benar, kecanggihan teknologi, ya, kecerdasan buatan luar biasa. Ya, saya share di mana ya, di grup, saya lupa di grup mana saya share itu. Sekarang orang sudah tergantikan dengan robot, sudah tergantikan dengan kecanggihan. Saya bilang, waduh, kalau masuk dalam gereja, orang lagi pendeta sudah tergantikan dengan robot, saudara. Mudah sekali sekarang. Oleh sebab itu, dengan semua perkembangan ini, hendaknya membuat saya dan saudara, pikiran kita terbuka, hati kita terbuka, bahwa benar semua berkembang, semua penuh dengan kecanggihan teknologi, dan itu kita tidak bisa sangkal, dan kita harus ada di dalam itu, kita hidup di dalam itu. Tetapi jangan itu mempengaruhi pengiringan kita kepada Tuhan. Semua fasilitas itu kita pakai untuk memuliakan Tuhan, tapi ingat, jangan fasilitas itu mempengaruhi engkau dan saya untuk jauh daripada Tuhan. Makanya Yesus berkata oleh Rasul Paulus, ilham Roh Kudus, Petrus, ya, sambil menantikan semuanya ini kamu harus berusaha. Jadi kita harus berusaha. Ada usaha. Bukan hanya tinggal diam saja, tidak. Kita berusaha untuk hidup tidak bercacat dan tidak bernoda di hadapan Tuhan.
dalam perdamaian dengan Tuhan. Saudara, kita perlu mengerti, memahami, mampu menilai zaman ini di mana saya dan saudara hadir. Kedatangan Tuhan pada kali yang kedua, tidak ada yang tahu. Saudara, kalau kita melihat dalam Injil Matius pasalnya yang ke-24, haleluya. Ayat 3 dengan cepat saya baca. Ketika Yesus duduk di atas bukit Zaitun, datanglah murid-muridnya kepadanya untuk bercakap-cakap sendirian dengan dia. Kata mereka, katakanlah kepada kami, bila manakah itu akan terjadi dan apakah tanda kedatanganmu dan tanda kesudahan dunia? Jawab Yesus kepada mereka, waspadalah supaya jangan ada orang yang menyesatkan kamu. Sebab banyak orang akan datang dengan memakai namaku dan berkata, akulah Mesias. Dan mereka akan menyesatkan banyak orang. Kamu akan mendengar deru perang atau kabar-kabar tentang perang. Namun berawas-awaslah, jangan kamu gelisah. Sebab semuanya itu harus terjadi, tetapi itu belum kesudahannya. Sebab bangsa akan bangkit melawan bangsa dan kerajaan melawan kerajaan. Akan ada kelaparan dan gempa bumi di berbagai tempat. Akan tetapi semuanya itu barulah permulaan penderitaan menjelang zaman baru. Pada waktu itu kamu akan diserahkan supaya disiksa, dan kamu akan dibunuh dan akan dibenci semua bangsa oleh karena namaku. Dan banyak orang akan murtad dan mereka akan saling menyerahkan dan saling membenci. Banyak nabi palsu akan muncul dan menyesatkan banyak orang. Dan karena makin bertambahnya kedurhakaan, maka kasih kebanyakan orang akan menjadi dingin. Tetapi orang yang bertahan sampai pada kesudahannya akan selamat. Dan Injil kerajaan ini akan diberitakan di seluruh dunia menjadi kesaksian bagi semua bangsa. Sesudah itu barulah tiba kesudahannya. Haleluya. Saudara, kita baca tadi ada begitu banyak tanda-tanda menjelang kedatangan Tuhan dan akhir dari kesudahan dunia ini. Perang, bangsa melawan bangsa, gempa bumi, semua terjadi. Kelaparan, orang membenci satu dengan yang lain, orang menyerahkan satu dengan yang lain. Kamu akan disiksa karena nama Yesus. Itu bagian dari tanda menjelang kedatangan Tuhan pada kali yang kedua. Disiksa, dibunuh. Berapa banyak hamba-hamba Tuhan, berapa banyak orang-orang percaya kepada Tuhan yang terus memberitakan Injil karena nama Tuhan. Mereka mati, mereka disiksa, mereka dibunuh karena mempertahankan iman kepada Yesus. Itu bagian dari tanda-tanda menjelang kedatangan Tuhan pada kali yang kedua. Bahkan bukan hanya di situ. Ada begitu banyak orang yang meninggalkan iman, murtad meninggalkan Yesus. Sedikit, banyak di sini. Ya. Banyak orang akan murtad. Tidak sedikit. Ya, banyak orang yang akan murtad. Yesus berkata, banyak yang terpanggil, tetapi apa? Sedikit yang terpilih. Jangan kita hanya menjadi bagian orang-orang yang terpanggil, tetapi mari kita menjadi bagian orang-orang yang juga dipilih
oleh Allah sejak semula. Mari jemaat Tuhan, sesuai dengan firman Tuhan pada malam hari ini, mari kita memutuskan sendiri apa yang benar. Mari kita menilai zaman ini. Zaman di mana kita ada adalah zaman menjelang Tuhan akan datang pada kali yang kedua. Oleh sebab itu, sambil menantikan kedatangan Tuhan kembali, kita harus hidup tidak bercacat, tidak bercela di hadapan Tuhan, dalam perdamaian dengan Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati kita. Kita bangkit berdiri, kita siapkan hati kita untuk kita akan bersekutu dengan tubuh dan darah Tuhan. Haleluya. Kasih Tuhan. Salibnya selamanya mulia. Sebesar diaken bisa mempersiapkan meja perjamuan kudus. Salibnya selama mulia, dosaku disucikan oleh darah Yesus. Salibnya, haleluya. Salibnya, haleluya. Oh, salibnya. Amin, amin, amin. Kami bersyukur kepadamu Tuhan Yesus. Malam hari ini kembali Engkau mengizinkan kami Tuhan untuk kembali bersekutu dengan tubuh dan darah Tuhan. Bukan sekedar kami bersekutu dengan tubuh dan darah Tuhan sebagai rutinitas, tapi Tuhan tolong kami Bapa. Roh Kudus-Mu memimpin kami. Biarlah kami memaknai perjamuan kudus pada malam hari ini sebagai tanda kasih Tuhan yang mau mengorbankan dirinya untuk keselamatan kami umat-umat-Mu, untuk keselamatan jiwa-jiwa yang ada. Sebab itu Tuhan, malam hari ini
Sebelum kami menikmati tubuh dan darah Tuhan, Engkau kuduskan kami. Kuduskan hamba-Mu. Kuduskan kami para pelayan-pelayan perjamuan kudus. Kuduskan kami jemaat-Mu, umat-umat-Mu. Biarlah setiap kami, dari orang tua, pemuda, remaja, sampai kepada anak-anak sekolah minggu Tuhan, kami dilayakkan oleh Tuhan untuk menikmati tubuh dan darah Tuhan. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Sekali lagi layakkan kami semua. Ampuni segala kelemahan kami. Ampuni segala kekurangan kami. Sehingga bukan kutuk yang kami alami, tetapi berkat yang kami nikmati. Berkat yang kami alami dalam hidup kami. Yang sakit disembuhkan, yang lemah dikuatkan, yang susah dihibur oleh Tuhan, yang dalam ikatan dibebaskan oleh Tuhan, oleh darah anak domba ini. Haleluya. Kami akan bersekutu dengan tubuh dan darah-Mu Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Haleluya. Silakan duduk kembali. Salibnya, salibnya. Salibnya, salibnya, selama mulia dosaku salibnya, salibnya, selama mulia dosaku
Haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya. Kami bersyukur Tuhan Yesus. Tubuh dan darah-Mu sudah ada pada tangan kami masing-masing. Sebentar kami akan menyatukan tubuh dan darah-Mu dengan tubuh jasmani kami, Bapa. Tuhan kiranya memberkati. Di dalamnya kami memperoleh kekuatan baru, Bapa. Haleluya. Mari kita angkat tubuh Tuhan melebihi kepala kita sebagai penghormatan kita akan tubuh Tuhan. Haleluya. Dengarkan firman Allah. Dan ketika mereka sedang makan, Yesus mengambil roti, mengucap berkat, memecah-mecahkannya, lalu memberikannya kepada murid-muridnya dan berkata, "Ambillah, makanlah, inilah tubuhku." Dengan iman, mari kita makan tubuh Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus. Mari kita makan. Haleluya. Mari kita angkat cawan darah perjanjian tinggi-tinggi melebihi kepala kita. Haleluya, dengarkan firman Allah. Sesudah itu ia mengambil cawan, mengucap syukur lalu memberikannya kepada mereka dan berkata, "Minumlah kamu semua dari cawan ini, sebab inilah darahku, darah perjanjian yang ditumpahkan bagi banyak orang untuk pengampunan dosa." Haleluya. Terima kasih untuk darah perjanjian yang telah ditumpahkan untuk pengampunan dosa kami. Mari dengan iman kita minum darah Yesus di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Mari kita minum. Haleluya. Mari kita berikan sorak-sorak kemuliaan. Haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya, 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 haleluya. Haleluya, 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 haleluya. Haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya Yesus. Haleluya. Haleluya, 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 haleluya. Haleluya,
bersyukur kepada Tuhan Yesus. Malam hari ini tubuh dan darah-Mu sudah kami nikmati, sudah menyatu dengan tubuh jasmani kami. Biarlah kekuatan, gairah, semangat yang baru Tuhan anugerahkan bagi kami. Semua berkat-berkat rohani Tuhan limpahkan ke atas kami Tuhan. Haleluya. Semua kami yang hadir pada malam hari ini, yang bersekutu dengan tubuh dan darah Tuhan, dengan iman kami sudah menerima berkat jasmani, berkat rohani di dalam kehidupan kami semua. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih juga untuk kebenaran firman-Mu yang datang kepada kami, mengingatkan kami supaya kami mampu menilai zaman ini, di mana Tuhan akan datang pada kali yang kedua. Langit dan bumi akan hancur dengan nyala api. Betapa suci dan salehnya kami harus hidup sambil menantikan kedatangan-Mu pada kali yang kedua. Biarlah Engkau mendapati kami tidak bercacat, tidak bercela, tapi Engkau mendapati kami umat-umat ketebusan, anak-anak-Mu Tuhan, layak menjadi pengantin-pengantinnya Kristus. Terima kasih Tuhan Yesus untuk nasihat firman-Mu yang menegur kami. Firman-Mu membaharui kami, mengubahkan perilaku-perilaku kami. Kalau kami acuh tak acuh dalam hidup kami, Tuhan ingatkan kami supaya kami mengerti, memahami kebenaran firman-Mu dalam hati kami, untuk melihat semuanya bahwa kedatangan Tuhan cepat atau lambat itu akan terjadi. Firman-Mu ya dan amin. Firman-Mu berkata Engkau akan datang, pasti firman Tuhan itu akan tergenapi. Buat kami Tuhan untuk mengerti, waspada dalam kehidupan kami, berjaga-jaga sambil menantikan kedatangan Tuhan pada kali yang kedua. Aktivitas kami, pekerjaan kami, kesibukan kami semua kami tetap lakukan dalam hidup kami. Tapi Tuhan, dalam melaksanakan pelayanan kami, melaksanakan pekerjaan kami, tetap kami mengingat bahwa Tuhan akan segera datang pada kali yang kedua. Supaya kami tidak melakukan hal-hal yang menyimpang dalam hidup kami. Supaya kami tidak melakukan perbuatan-perbuatan yang bercela, yang bernoda, yang Tuhan tidak berkenan untuk kami lakukan. Tapi Tuhan tolong kami supaya kami sadar, supaya kami bertobat, supaya kami meninggalkan jalan-jalan kami yang jahat dan ikut akan kebenaran firman-Mu Bapa. Terima kasih Tuhan. Sekali lagi berkati umat-umat-Mu yang hadir pada malam hari ini, baik yang mengikuti ibadah ini di dalam gedung ini maupun yang mengikuti ibadah ini secara online. Berkat firman Allah, berkat perjamuan kudus ini kami nikmati dalam hidup kami semua. Sebentar kami akan bawa korban persembahan kami sebagai ucapan syukur kami akan anugerah kebaikan Tuhan bagi kami yang sudah memberkati kami dengan berkat-berkat jasmani. Biarlah Tuhan kami boleh memberi yang terbaik untuk pelayanan pekerjaan Tuhan di tempat ini dan untuk pelebaran pekerjaan Tuhan yang ada di muka bumi ini. Terima kasih Bapa, kami lakukan di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Tuhan. Puji Tuhan, kita sudah diberkati oleh kebenaran firman Tuhan. Mari kita siapkan korban syukur kita. Sembari tangguh dijalankan, kita lakukan pujian. Berkat Tuhan mari hidup.
Yesus kiranya memberkati korban syukur kita. Selanjutnya kita akan menyaksikan jadwal sepekan dan para pelayan yang akan melayani di minggu yang akan berjalan. Haleluya. Salam sejahtera untuk kita semua. Inilah Warta Jemaat Gereja Pantekosta di Indonesia, Jemaat Bukit Hermon, Mamuju. Selamat datang dan selamat beribadah kami ucapkan kepada Bapak, Ibu, Saudara-saudari. Inilah jadwal kegiatan kita selama sepekan. Hari Rabu, kebaktian rumah tangga di keluarga Ignatius Ismail. Pemimpin pujian Ibu Gloria Kailem. Hari Kamis, pukul 6:30 malam, latihan ibadah raya pertama. Hari Jumat, jam 3 sore, doa dan puasa di gereja. Pukul 6:30 malam, persekutuan doa. Dan pukul 7:30 malam, latihan ibadah raya kedua. Hari Sabtu, pukul 5 sore, latihan ibadah pemuda. Pukul 6:30 malam, ibadah pemuda. Hari Minggu, pukul 8:30 pagi, ibadah raya pertama. Dan pukul 6:30 malam, ibadah raya kedua. Inilah jadwal pelayan ibadah raya pertama. Pemimpin pujian Saudara Julius Tanggisala. Musik Gusti Gideon, Wita, dan Stephen. Singers Bapak Daniel Sihaan, Bapak Musa 1, Bapak Medi. Multimedia Kreatif Team. Kolektan Bapak David Tandi Sosang, Bapak Ignatius Ismail. Aser Bapak Ibu Justinus Yetma. Jadwal pelayan ibadah raya kedua. Pemimpin pujian Ibu Gloria Kailem. Musik LC, Desi, Jane, dan Tria. Singers Ibu Mulawati, Ibu Olive Sibuaya, dan Saudari Indri Sondak. Multimedia Kreatif Team. Kolektan Bapak Otniel Amba dan Bapak Uhad Sibuaya. Asher Bapak Ibu Aldi Prabowo. Selamat ulang tahun kami ucapkan kepada Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang berulang tahun di sepanjang minggu ini. Kiranya diberikannya kepadamu apa yang kau kehendaki dan dibuatnya berhasil apa yang kau rancangkan. Tuhan Yesus memberkati. Tiba saatnya kita akan menutup ibadah kita di malam hari ini. Doa akan ditutup oleh Ibu Gembala. Saya jemput jemaat untuk bangkit berdiri. Kita angkat pujian. Kami memuji kebesaran-Mu. Besar
memuji Engkau Tuhan. Kami mengagungkan Engkau karena ajaiblah Engkau di dalam hidup kami. Kami bersyukur Tuhan sudah memberkati ibadah kami malam hari ini. Seberapa banyak umat-Mu yang telah hadir, diberkati oleh Tuhan. Kami percaya yang sakit sudah disembuhkan, yang lemah dikuatkan, yang bimbang memperoleh keteguhan iman untuk tetap menengadah kepadamu, bahwa pertolongan hanya datang dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Segala puji hanya bagi nama-Mu Bapa di surga. Dan sebentar kami akhiri ibadah ini, kami menyerahkan hidup kami dalam tangan Tuhan di sepanjang malam yang kami akan lalui. Tuhan kiranya menunggui setiap rumah tangga anak-anak ketebusan-Mu, sehingga semua dapat beristirahat dengan tenang. Besok pagi bangun lagi dengan tubuh sehat kuat untuk dapat memuji Tuhan, menghormati Tuhan dalam setiap pujian kami. Terpujilah nama-Mu Bapa di surga. Segala kekurangan kelemahan yang Tuhan dapatkan dalam kami, sucikan dan kuduskan kami, sehingga di dalam kami menyongsong kedatangan-Mu kali yang kedua, kami boleh hidup di dalam tidak bercacat dan tidak bercela. Terpuji-puji nama-Mu Bapa yang baik. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Haleluya. Sudah jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, terimalah berkat dari Allah Bapa, cinta kasih sayang Tuhan Yesus Kristus, pimpinan kekuatan di dalam Roh-Nya yang kudus, menyertai kita terus dari malam ini sampai Maranatha Yesus datang kali yang kedua. Kami akhiri ibadah ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Selamat malam, selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati kita semua.